Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sabrina dengan NIM 0494561137. Saya di sini akan mempresentasikan mata pelajaran ilmu filsafat ilmu dengan judul Peran Filsafat Ilmu dalam Memperkuat Ilmu Pendidikan. Struktur presentasi. 1. Filsafat ilmu dan hubungan timbal balik. Bagaimana keduanya saling memperkuat satu sama yang lain. 2. 3 dimensi analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis pendidikan. 3. Pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Kontribusi pendidikan bermakna terhadap perkembangan filsafat. 4. Contoh penerapan konkret, kebijakan kurikulum dan proses pembelajaran. Hubungan timbal balik. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat, menegaskan eksistensi ilmu pendidikan sebagai disiplin ilmu yang sah, menjamin keilmiahan metode teori dan praktik berbasis bukti, mengawal nilai-nilai etis dan humanistik dalam pendidikan. Ilmu pendidikan memperkuat filsafat ilmu, menghadirkan konteks empiris nyata untuk diuji secara fisiologis, mendorong pertanyaan baru tentang hakikat, metode, dan tujuan ilmu, memperluas wawasan filsafat melalui pengalaman pendidikan bermakna. Nah, keduanya ini saling memperkuat. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Yang pertama ada ontologi, hakikat ilmu pendidikan. Apa hakikat pendidikan? Apa pendidikan ilmu dan seni? Apa objek format dan materialnya? Kedua, epistemologi, metode dan kebenaran. Bagaimana cara memperoleh pengetahuan pendidikan? Metode riset apa yang valid? Seberapa jauh kebenarannya? Yang ketiga, aksiologi, nilai dan tujuan. Apa nilai dan tujuan pendidikan? Pendidikan untuk siapa? Etika dalam proses belajar mengajar. Contoh konkret penerapan. Yang pertama, kebijakan pendidikan. Filsafat aksiologi menjadi dasar undang-undang Sikdiknas pendidikan bertujuan membentuk manusia beriman, berakhlak mulia, dan berkepribadian. Ontologi menentukan apa yang layak dijadikan konten kebijakan. Yang kedua, proses pembelajaran. Pertanyaan ontologi, apa yang harus dipelajari? Dan epistemologi, bagaimana cara terbaik belajar? Mendasari desain pembelajaran. Contoh, pendekatan saintifik dalam K13. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Epistemologi memandu pemilihan sumber belajar dan metodologi. Contoh, kurikulum merdeka berbasis pendekatan konstruktifik. Peserta didik aktif membangun pengetahuan sendiri. Yang keempat, penelitian pendidikan. Filsafat ilmu memandu pilihan paradigma riset, positisme kuantitatif, konstruktivisme kualitatif, dan pragmatisme riset methods, menjamin validitas dan relevansi penelitian. Yang terakhir ada kesimpulan. Pertama, filsafat ilmu berperan sebagai landasan pengawasan dan menjamin keilmiahan ilmu pendidikan dari sisi ontologi, epistemologi maupun aksiologi. Yang kedua, pendidikan yang bermakna dan bernilai mendorong perkembangan filsafat ilmu dengan menghadirkan pertanyaan-pertanyaan empiris dan konseptual yang baru. Ketiga, keduanya berada dalam hubungan timbal balik. Filsafat ilmu memperkuat pendidikan sekaligus pendidikan memperkaya dan mengembangkan filsafat ilmu. Keempat, penerapan nyata terlihat dalam kebijakan, kurikulum, proses pembelajaran, dan penelitian pendidikan menjadi filsafat ilmu relevan dan praktikal. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.